Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Baiklah, perkenalkan nama saya Adrian Horas Saradongan Sidabutar dari D4 Teknologi Rekayasa Internet Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum laporan responsi saya pada mata kuliah Praktikum Perancangan Jaringan 1. Dalam daftar isinya terdapat daftar tabel, daftar gambar, analisa kebutuhan, topologi. Topologinya ada dua, yang pertama topologi fisikal dan logikal. Tabel pengalamatan IP, rencana anggaran biaya, teknologi yang ada 4 yaitu STP, Ether Channel, OSPF, dan DHCP. Masuk ke B yaitu pengkonfigurasian. Pertama ada pengkonfigurasian STP, Ether Channel, OSPF, border router, dan firewall. Firewall terdapat 4 bagian yaitu ada DHCP, routing, NAT, dan police firewall. Yang terakhir ada hasil pengujian yaitu pengujian dari PC0 ke PC1, dari PC0 ke PC2, dari PC0 ke PC admin, dari PC0 ke web server, dari PC1 ke PC2, dari PC1 ke PC admin, dari PC1 ke web server, dari PC2 ke PC admin, dari PC2 ke web server, dan dari PC admin ke web server. Selanjutnya ada daftar gambar. Yang pertama gambar 1.1 yaitu topologi fisikal, topologi logikal, konfigurasi STP pada switch D1, konfigurasi Ether Channel pada switch D1, konfigurasi SPF yang ada 3. Yang pertama A nya konfigurasi SPF pada router 1, konfigurasi SPF pada router 0, konfigurasi SPF pada router 2. Yang selanjutnya ada gambar 2.4 yaitu konfigurasi border router, gambar 2.5 konfigurasi akses dan interface pada firewall. Dan begitu juga agar tidak kepanjangan terdapat pada tabel berikut ini. Baiklah. Yang pertama adalah analisa kebutuhan. Beginilah tampak dari topologi fisikal saya, dan topologi logikalnya seperti ini. Bisa kita lihat teman-teman. Oke, saya lanjut. Kita lanjut ke tabel pengalamatan IP. Yang pertama nama device router 0 yang itu terdapat 2 yaitu pada port G0/0 dengan IP address 10.0.8.1 dengan subnet max 255.255.255.252. Yang kedua port J0/1 yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, pada kali ini terdapat 2 port yang terhubung sehingga subnet mask yang digunakan hanya menampung 2 host, 1 broadcast dan 1 network address. Yang kedua, ada device saya beri nama router 1 dengan yang terdapat 3 port. Yang pertama port G0/0 dengan IP address 10.0.8.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Yang kedua port G0/1 dengan IP address 10.0.4.1 dengan subnet max
255.255.255.252. Yang ketiga, port G 0/2 dengan IP address 10.0.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Nah, pada router 1 terdapat 3 port yang terhubung sehingga subnet mask yang digunakan hanya menampung 3 host, 1 broadcast dan 1 network address. Yang ketiga, saya beri nama router 2 dan terdapat 2 port. Yang pertama G 0/0 dengan IP address 10.1.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.192. Yang kedua port J 0/1 dengan IP address 10.0.4.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Pada router 2 terdapat 2 port yang terhubung sehingga subnet mask yang digunakan hanya menampung 2 host, 1 broadcast dan 1 network address. Yang keempat, ada border router. Terdapat 2 port. Yang pertama port J 0/1 dengan IP address 10.2.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.192. Yang kedua port J 0/2 dengan IP address 10.0.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Pada border router terdapat 2 port yang terhubung sehingga subnet mask yang digunakan hanya menampung 2 host, 1 broadcast dan 1 network address. Fungsinya untuk meneruskan paket dari router eksternal ke cloud atau ISP. Oke, pada SW Core 1 menggunakan teknologi Ether Channel dan SDP. Fungsi dari Ether Channel untuk mengelompokkan setiap port fast Ethernet menjadi satu grup channel, sedangkan SDP untuk mencegah looping akibat SW Core berada pada distribution layer. Selanjutnya ada SWD1_1 yang terdapat beberapa port juga. Menggunakan teknologi Ether Channel dan SDP, fungsi dari Ether Channel untuk mengelompokkan setiap port fast Ethernet menjadi satu grup channel, sedangkan SDP untuk mencegah looping akibat SWD1_1 berada pada distribution layer. Selanjutnya ada SWD1_2, terdapat juga cukup banyak port. Menggunakan teknologi Ether Channel dan SDP, fungsi dari Ether Channel untuk mengelompokkan setiap port fast Ethernet menjadi satu grup channel, sedangkan SDP untuk mencegah looping akibat SWD1_2 berada pada distribution layer. SWA2_1 terdapat beberapa port yang mengaktifkan interface pada setiap port fast Ethernet karena switch berada pada access layer. Selanjutnya ada SWA2_2, terdapat 3 port mengaktifkan interface pada setiap port fast Ethernet karena switch berada pada access layer. Yang ke-10 ada SWA2_3, terdapat 3 port yang berfungsi untuk mengaktifkan interface pada setiap port fast Ethernet karena switch berada pada access layer. Oke, yang ke-11 ada PC0, yaitu DHCP. Pengelamatan end device atau pada PC dilakukan secara DHCP. Pada PC1 pengelamatan end device atau pada PC dilakukan secara DHCP juga, dan PC2 juga pengelamatan end device pada PC dilakukan secara DHCP. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu rencana anggaran biaya. Yang pertama ada router. Kita membutuhkan 4 buah router yang masing-masing harganya 65 juta. Jadi total untuk router kita membutuhkan 260 juta. Yang kedua ada border router dengan spesifikasi sebagai berikut. Kita membutuhkan 1 buah dengan total harga 100 juta
400.000. Yang ketiga, kita membutuhkan switch dengan seri dan tipe sebagai berikut. Kita membutuhkan switch sebanyak 7 buah dengan masing-masing switch harganya 91 juta. Jadi kita totalnya untuk switch membutuhkan harga 637 juta. Yang keempat, kita membutuhkan server dengan yaitu server Cisco dengan spesifikasi sebagai berikut sebanyak sebuah dengan total harga 102 juta. Selanjutnya kita membutuhkan fiber optik yaitu kabel drop core dengan tipe dan jenis sebagai berikut sebanyak 2 buah. Masing-masing harga 984 juta 984.500. Jadi total untuk fiber optik kita mengeluarkan dana sebanyak 1.969.000. Yang keenam ada kabel STP atau UTP sebanyak 2 buah dengan spesifikasi dan tipe sebagai berikut. Masing-masing harga kabel yaitu 820.000, jadi totalnya 1.640.000. Yang ketujuh, kita membutuhkan PC desktop dengan spesifikasi sebagai berikut sebanyak 4 buah dengan masing-masing PC dengan harga 19.200.000, jadi totalnya 76.800.000. Yang kedelapan, kita membutuhkan firewall dengan spesifikasi dan tipe sebagai berikut sebanyak 1 buah dengan total harga 27.601.000. Untuk memastikan harga pas dengan berikut, saya juga sudah mencantumkan link dari setiap toko yang menyediakan bahan-bahan yang kita butuhkan tadi. Oke, jadi total anggaran kita 1.207.401.000. Oke, saya lanjut ke teknologi apa saja yang kita gunakan tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan Spanning Tree Protocol atau STP. STP berfungsi untuk menghindari looping pada switch distribusi dengan yang akan menonaktifkan salah satu port switch pada salah satu jalur sehingga tersisa satu jalur yang aktif dalam network. Yang kedua, Ether Channel. Ether Channel digunakan untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch dengan menggabungkan beberapa port atau interface yang ada menjadi satu grup baru bernama port channel. Selain itu, Ether Channel juga berfungsi sebagai backup link ketika ada jalur yang bermasalah. Selanjutnya ada Open Source Platforms atau sering disebutnya SPF, merupakan protokol routing dinamis atau Interior Gateway Protocol (IGP) yang sering digunakan oleh jaringan dalam skala menengah hingga besar. Protokol ini paling efisien dibandingkan protokol routing lainnya karena penggunaan algoritma Dijkstra yang selalu update untuk menghitung jarak rute pada routing table guna menentukan best path-nya. Selanjutnya ada DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan protokol yang digunakan untuk memudahkan distribusi alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya, sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi alamat IP secara manual atau statik. Oke, berikut konfigurasi yang saya lakukan pada topologinya. Pertama yaitu konfigurasi STP, berikut konfigurasinya. Pengkonfigurasian STP pada switch D1_1, yang kedua Ether Channel. Berikut konfigurasi interchannel pada switch D1_1. Selanjutnya konfigurasi SPF, yang A merupakan konfigurasi SPF, yang B merupakan konfigurasi SPF pada router 1. Yang A konfigurasi router 1, yang kedua router 0, yang ketiga pada router 2. Oke. Yang selanjutnya konfigurasi router, border router, berikut konfigurasinya. Selanjutnya konfigurasi firewall, berikut konfigurasinya. Konfigurasi akses dan interface pada firewall. Selanjutnya DHCP,
berikut konfigurasi DHCP pada firewall. Selanjutnya ada routing, berikut konfigurasi routing pada firewall. Selanjutnya ada konfigurasi NAT, Network Address Translation, berikut konfigurasi NAT pada firewall. Selanjutnya policy firewall, berikut konfigurasi policy pada firewall. Oke, terakhir saya menampilkan hasil pengujiannya. Yang pertama saya ngeping dari PC0 ke PC1, berikut pengujiannya. Kedua, ping dari PC0 ke PC2, berikut hasil pengujiannya. Yang ketiga, ping dari PC0 ke PC admin, berikut hasil pengujiannya. Yang keempat, ping dari PC0 ke web server, berikut hasil pengujiannya. Yang kelima, ping dari PC1 ke PC2, berikut hasil pengujiannya. Yang keenam, ping dari PC1 ke PC admin, berikut hasil pengujiannya. Yang ketujuh, ping dari PC1 ke web server, berikut hasil pengujiannya. Yang kedelapan, ping dari PC2 ke PC admin, berikut hasil pengujiannya. Yang ke-9, ping dari PC2 ke web server, berikut hasil pengujiannya. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, ping dari PC admin ke web server, berikut hasil pengujiannya. Oke, baiklah teman-teman. Sampai di sini hasil laporan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.